Salam untuk seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa di dalam kasih Tuhan, dan kita mau belajar sama-sama satu bagian dari fakta tentang masuknya Injil ke Indonesia dan peran orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan pelayanan tersebut. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan bersyukur kepada Tuhan oleh sebab Tuhan telah menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat waktu yang Engkau beri. Sungguh satu kesempatan yang baik, yang indah, di mana Engkau menolong kami untuk kami tetap ada, kuat dan beriman kepada Engkau. Oleh karena kami mohon terus Kau tambahkan hikmat kepada kami, topang kami dengan kasih-Mu. Berikan kami kemampuan untuk mengerti setiap hal yang kami pelajari, untuk kami dapat lebih lagi mempermuliakan Tuhan lewat pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya ingin kita belajar bagaimana akhirnya Indonesia bisa mengenal berita Injil lewat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dalam sejarah gereja, sesungguhnya gereja pernah mengalami satu masa yang sangat sulit. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang terjadi kurang lebih di abad yang pertama, dan kemudian di dalam 300 tahun kemudian, 300 tahun kemudian, itu perjalanan yang tidak sebentar. Gereja masuk dalam sebuah penderitaan, dan kemudian di tahun 300 ketika seorang kaisar Roma yang bernama Konstantin berkuasa, maka orang Kristen beroleh satu kelegaan, beroleh satu kesempatan untuk dapat berkembang dan menjadi kuat. Karena pada masa itu Kaisar Konstantin dilanjutkan oleh Theodosius, kemudian Kristen menjadi agama negara. Dan itu berlangsung cukup lama, sampai dengan kira-kira abad yang ke-15, sampai dengan terjadi sebuah reformasi pada tahun 1517. Dan ada beberapa reformator yang terkemuka di situ. Ada Martin Luther, ada John Calvin, ada Ulrich Zwingli. Mereka mengadakan sebuah reformasi sehingga kegerakan Kristen masuk di dalam fase yang baru. Di dalam fase yang baru itu memang gelora untuk kembali menghidupkan kondisi kekristenan. Jadi setelah kegerakan reformasi itu, maka gereja menghadapi satu gelora yang baru, di mana kekristenan kemudian menjadi berkembang di Eropa, Namun demikian dalam perjalanan waktu kemudian kekristenan mengalami kesuraman kembali, karena sebuah keadaan sekularisme yang luar biasa. Nah, ini latar belakang kekristenan di Eropa. Nanti kita akan lihat dampaknya ketika akhirnya bisa menjangkau Indonesia. Nah, inilah yang terjadi di kekristenan pada abad yang ke-16, di tengah kesuaman itu. Maka di Eropa terjadi sebuah revival yang besar. Nah, ini salah satunya kegerakan yang pada waktu itu cukup populer, cukup menonjol adalah Pietisme. Gerakan Pietisme ini kemudian membangkitkan kembali kegerakan kekristenan di Eropa. Pietisme itu berasal dari bahasa Latin pieta, yang berarti kesalehan. Pietisme sendiri berarti paham yang menekankan kepada kesaksian hidup. Orang-orang yang menganut paham ini beranggapan tidak cukup hanya ajaran dan dogmatika yang merupakan sebuah teori, tapi harus menjadi sebuah gaya hidup dan kebiasaan yang sehari-harinya dapat dipraktekkan. Nah, kegerakan ini kira-kira dimulai tahun 1677 di Darmstadt,
Nah, ini banyak muncul di kalangan gereja Lutheran. Nah, jadi kita perhatikan apa yang Tuhan kerjakan lewat sebuah peristiwa sejarah bagi gerejanya. Artinya, ketika gereja itu pada 300 tahun pertama, 3 abad pertama itu mengalami penderitaan, memang satu kondisi yang tidak mudah. Tapi justru disitulah kekristenan mengalami satu kekuatan ya secara spiritual, satu pemurnian yang luar biasa. Nah, ini yang kita bisa belajar, bahwa di dalam sejarah gereja nyata bahwa kekristenan itu tidak bisa hancur, tidak bisa luruh, tidak bisa dimusnahkan hanya oleh kondisi penderitaan. Karena sejak abad yang pertama sampai abad yang ketiga, banyak cara yang digunakan oleh pemerintahan Roma untuk menekan orang-orang Kristen itu. Tapi apa yang terjadi? Justru disitulah para martir itu lahir, dan kemudian mereka ada di sana, para martir yang berani membela imannya. Nah, tapi ketika kekristenan diberikan ruang kenyamanan pada abad yang ke-3 dan ke-4 itu, maka kekristenan justru mengalami satu kondisi kemerosotan ya secara spiritual. Nah, dan kemudian di abad yang ke-16 kekristenan yang suam itu kemudian mengalami satu gelombang kegerakan yang baru. Nah, ini yang kita bisa belajar sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa sesungguhnya mau keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas gerejanya, justru penderitaan itu tidak pernah menghentikan gereja untuk bertumbuh. Malahan justru di dalam kondisi nyaman, kondisi diterima, kondisi dibebaskan, bisa jadi pertumbuhan gereja begitu masif ya, begitu banyak orang yang memilih menjadi Kristen karena begitu nyamannya jadi Kristen. Namun ada satu keadaan yang menurut saya justru menjadi satu kerugian. Ketika keadaan itu justru iman orang-orang Kristen itu tidak bertumbuh dengan baik, dan moralitas mereka menurun demikian drastis, karena mereka merasa bahwa mereka tidak perlu lagi dengan sebuah pergumulan yang berat. Nah, kita kembali kepada kegerakan pietisme di abad yang ke-16. Nah, dari kegerakan pietisme itu untuk melawan kondisi sekularisme di Eropa, disitulah justru timbul satu lembaga-lembaga misi yang melayani ke seluruh dunia, ya, termasuk dampaknya sampai dengan di Amerika ya, di Eropa ada London Missionary Society, di Belanda ada beberapa sending. Nah, ini yang menarik. Mengapa ketika sebuah kegerakan terjadi, ketika Tuhan kembali melawat gerejanya, maka gerejanya akan memiliki satu kesadaran kembali untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar. Dan saya hari ini ingin mengangkat tentang seorang tokoh pegabaran Injil yang masuk ke Indonesia yang bernama Don Rickardson ya, Don Rickardson. Nah, sebelumnya saya ingin membaca beberapa ayat buat kita ya, baca beberapa ayat. Saya ambil dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 25 ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu,
selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan dan langit, atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Nah, dengan latar belakang yang sudah kita dengar tadi tentang bagaimana kegerakan gereja di Eropa dan kemudian meluas ke beberapa benua. Nah, Paulus pernah mengalami satu kondisi, satu keadaan di mana dia masuk ke sebuah kota yang baru bagi dia, yaitu kota Athena. Dan di situ dia berjumpa dengan sebuah altar yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal atau Agnostos Theos. Nah, disitulah Paulus memperoleh satu hikmat dari Tuhan, bagaimana mereka bisa melayani orang-orang Yunani. Dan dia bicara dari sudut pandang Agnostos Theos, sebuah altar yang memang dibiarkan sengaja kosong buat dewa manapun yang tidak tersedia bagi orang-orang Yunani. Nah, dan Paulus berbicara dari situ, kemudian dia diberikan kesempatan untuk berada di sidang Areopagus dan menceritakan banyak hal tentang Yesus Kristus. Nah, seringkali kita sendiri merasa bahwa ada banyak jalan buntu untuk kita dapat menjangkau orang lain. Tapi percayalah, ada satu jembatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada pintu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau Paulus bisa bicara dari Agnostos Theos, dari Allah yang tidak dikenal, sebuah altar kosong, tentunya Tuhan bisa membuka banyak jalan bagi kita. Demikian juga saya ingin membawa kita untuk mengenal seorang penginjil bernama Don Rickardson. Ini penginjil yang luar biasa. Beliau ini lahir di Kanada ya pada tahun 1935, ya, seorang misionaris. Dia melayani untuk orang-orang pedalaman di Western New Guinea, ya, hari ini adalah Papua. Dia pernah mengambil sekolah di Prayer Bible Institute, ya, suatu lembaga pendidikan Kristen Protestan di Alberta, Kanada, ya. Nah, jadi dia kemudian memilih untuk masuk ke New Guinea, Belanda pada tahun 1955, ya. Nah, ini dia membawa juga ya istrinya yang bernama Carol, ya, yang seorang perawat. Nah, kemudian mereka punya seorang putra bernama Stephen, ya, putra mereka yang pertama. Nah, mereka bekerja dan melayani di tengah-tengah orang Papua, ya, hari ini atau New Guinea pada waktu itu, yaitu di antara sebuah suku yang bernama suku Sawi. Nah, ini menarik apa yang telah dilakukan oleh Don Rickardson beserta dengan keluarganya. Nah, ini satu realita, Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, bahwa kita seringkali tidak bisa menolak di mana Tuhan memanggil, di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, Don Rickardson tentunya tidak mudah untuk ada bersama keluarganya, bersama istri, bersama anaknya di sebuah suku yang sangat terpencil. Itu sebuah penderitaan yang tidak gampang bagi orang. Tapi kita melihat hasil yang diperoleh oleh Don Rickardson itu sebanding bahkan lebih besar dari apa yang dia alami di sana. Tentunya orang-orang Sawi patut bersyukur bahwa Tuhan telah mengirim Don Rickardson dan keluarganya ke situ. Nah, kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang suku Sawi, ya, di Papua itu. Nah, suku Sawi itu adalah salah satu suku yang tinggal di pulau, ya, di Papua, ya, terbagi menjadi dua bagian wilayah suku Sawi, yaitu utara dan selatan.
Don Richardson ini melakukan pelayanan pada suku Sawi yang ada di bagian selatan. Nah, suku ini punya beberapa budaya yang tidak lazim ya, budaya yang tidak lazim bagi banyak orang. Yang pertama disebut budaya pengayuan. Ya, suku Sawi ini adalah salah satu suku yang memiliki budaya yang merupakan gabungan antara kanibalisme dan pengayuan. Sangatlah berbahaya. Ya, tidak hanya penduduknya yang menakutkan, wilayah yang didiami suku Sawi juga merupakan tempat yang menakutkan. Ya, budaya ngayo seringkali dihubungkan dengan simbol keberanian dan kejantanan. Ya, jadi mereka memenggal kepala orang untuk sebuah kepentingan, menunjukkan sebuah kejantanan atau keberanian. Kemudian ada budaya lain dari suku Sawi, yaitu budaya pengkhianatan. Nah, jadi budaya pengkhianatan ini berujung pada maut. Ya, lebih mengerikan lagi, karena mereka, menurut kepercayaan mereka yang telah diwarisi secara turun-temurun, makan daging manusia atau kanibal merupakan salah satu ambang pintu yang harus mereka lewati dan mengenal hakikat tertindih dari kehidupan manusia. Ya, jadi mereka juga melihat ya, karena budaya pengkhianatan ini, mereka menyusun sebuah strategi pengkhianatan. Nah, terhadap sanak keluarga pun dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengkhianatan itu. Sehingga ketika Don Richardson membawa kekristenan, justru mereka melihat bahwa pengkhianatan Yudas itu justru menjadi sebuah tindakan kepahlawanan. Nah, ini menjadi persoalan bagi Don Richardson. Kemudian mereka juga mengenal budaya Aumawai, ya, pemujaan terhadap budaya-budaya mereka, ya, budaya mereka yang lebih ngeri lagi dari pengkhianatan, ya. Jadi orang yang pingsan atau tidak sadarkan dalam keadaan koma sudah dianggap mati. Nah, dalam kondisi tidak berdaya mereka diperlakukan kasar, bahkan disulut dengan bara api. Jadi melihat dari banyak kondisi yang terjadi dari suku Sawi ini, sesungguhnya kita melihat bahwa memang tantangan dan kondisi yang dihadapi Don Richardson itu lumrah, pantas, wajar untuk membuat dia meninggalkan suku Sawi dan kembali ke negaranya yang jauh lebih nyaman. Ya, tapi kita lihat bahwa Don Richardson ini memilih untuk tetap ada di sana. Nah, dan apa yang terjadi dengan Don Richardson? Pada akhirnya Don Richardson menemukan sebuah kebudayaan yang dapat menjadi jembatan di tengah-tengah suku Sawi, ya. Kemudian dia melahirkan sebuah strategi tentang redemptive analogi, ya, analogi penebusan. Jadi dalam suku Sawi ada sebuah konsep tentang anak perdamaian, ya. Jadi kepala suku memberikan putranya sendiri kepada musuh sebagai tindakan untuk mengakhiri semua kecurigaan antar suku Sawi dan musuhnya. Dengan persetujuan bersama, sepanjang anak itu hidup, tidak akan ada lagi perang antara kedua suku. Konsep yang ada tentang anak perdamaian ini digunakan oleh Don Richardson untuk menyampaikan pekabaran tentang Allah yang Maha Pengampun, dan Don kemudian dapat melayani suku Sawi dengan baik. Nah, kita lihat apa yang Tuhan buat lewat Don Richardson dan keluarganya. Di tengah penderitaan itu, Tuhan bekerja dan memberikan satu pintu bagi Don Richardson. Nah, ada yang kita perlu belajar, bahwa ketika kita melayani bersama dengan keluarga, kita perlu menguatkan iman bersama. Istri perlu mendampingi suami, istri perlu menguatkan suami, anak perlu berdoa buat orang tuanya, orang tua dan keluarganya, semuanya saling menguatkan. Dan kita percaya, kalau memang Tuhan memberikan kita sebuah panggilan untuk menjangkau hidup orang lain, percaya, sepanjang Tuhan bekerja sekalipun itu sulit, satu kali Tuhan akan memberikan kita satu jembatan, satu pintu yang jelas. Nah, Don Richardson menemukan pintunya dengan analogi anak perdamaian, dan dengan begitu dia dapat melayani suku Sawi dan dia memenangkan begitu banyak orang. Nah, jadi saat ini kita belajar bagaimana perkembangan gereja, ya, dari masa penderitaan. Kemudian gereja sempat turun secara spiritualitas, kemudian kegerakan terjadi, dan Indonesia mengalami satu
kasih karunia lewat para penginjil-penginjil dari barat. Salah satunya Don Rickardson yang melayani di tengah-tengah suku Sawi. Nah, dari apa yang kita sudah belajar, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi karya Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Dan yang kedua, harus ada orang yang mau pergi untuk membawa pesan itu. Dan yang ketiga, sekalipun ada kendala, ada tantangan, Tuhan akan memberikan satu pintu yang dapat kita lihat. Seperti Paulus yang ada di kota Athena, dia menemukan tentang Agnostos Theos, sebuah altar kosong bagi Allah yang tidak dikenal. Don Rickardson ada di Papua di tengah-tengah suku Sawi, dia menemukan tentang analogi anak perdamaian. Demikian juga kita melayani keluarga besar kita melayani banyak orang yang rindu untuk kita jangkau. Di sana pun juga pasti ada jembatan dan pintu yang Tuhan sediakan. Nah, ini yang saya dapat sampaikan tentang misi pekabaran Injil yang dilakukan oleh Don Rickardson yang seawali begitu panjang dari latar belakang gereja Tuhan sejak abad yang pertama. Demikian, kiranya kita semua dapat bertumbuh dan kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini. Buat hari ini kami berterima kasih. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Lewat apa yang kami pelajari, kami belajar dari Don Rickardson, seorang misionaris yang Engkau kirim bagi orang-orang pedalaman di suku Sawi Papua. Dan disitulah Engkau memakai dia. Engkau memberikan jalan, Engkau memberikan pintu. Hari ini mungkin kami sedang rindu untuk menjangkau keluarga kami, untuk melayani orang-orang yang selama ini belum mengenal Yesus. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk kami tetap yakin dan percaya. Satu kali Tuhan akan memberikan kami satu pintu untuk kami melayani mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami naikkan syukur kami dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.